Hai semuanya, selamat datang di podcast PDKT, penuh drama, kisah, dan teka-teki. Di podcast episode pertama ini, kita membahas sesuatu yang pasti pernah kalian rasain. Yap, gebetan. Orang yang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri, overthinking tanpa sebab, dan juga kadang bisa bikin kita mikir, orang ini suka sama kita juga atau enggak ya? Bareng aku Naila dan sahabat-sahabat aku. Hai. Kenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Aura. Hai sahabat, nama aku Sakila. Halo sahabat, gue Risma. Nama saya Alan Semorangkit. Dan kita semua dari Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini tuh kita mau bahas tentang gebetan. Oke, jadi sebelum bahas lebih lanjut tentang gebetan, kita harus tahu dulu nggak sih tentang gebetan itu apa? Jadi, menurut KBBI, gebetan itu adalah orang yang sedang ditaksir atau disukai. Nah, kalau dari kalian sendiri, gebetan itu apa sih? Oke, kalau dari aku sendiri sih, gebetan itu orang yang kehadirannya itu bikin kita debar-debar, bikin senyum-senyum sendiri. Terus kadang kita cuma nge-stalk story-nya, feed Instagram-nya, tapi kita nggak bisa milikin dia sepenuhnya. Aduh. Nah, kalau dari lo gimana nih? Kalau menurut gue sendiri, gebetan itu tuh orang yang selalu bikin kita semangat. Kayak kalian pernah gak sih ngalamin dulu di masa-masa sekolah, kayak setiap suka sama seseorang atau gebetan, itu misal kakak kelas, adik kelas, teman, atau sahabat kalian sendiri, kayak pokoknya kalau ada dia, kalian tuh jadi semangat gitu buat Iya, datang ke benar. sekolah gitu. Itu sih menurut aku. Kayak kalau dari lo gimana nih? Kalau menurut gue, gebetan itu target sih, lebih ke Duh. target. Karena Harus kalau gue, dapet. betul, kalau gue udah ngegebetin sama nih orang harus jadi milik gue gitu. Kayak, kalau gue nggak bisa milikin, aduh gue gagal gitu kan. Karena apalagi tipenya tipe gue banget gitu Susah kan. itu, Kak. Iya, harus banget jadi milik gue. Kalau enggak, udah deh, gak usah gitu kan. Kayak, aduh, bukan gue banget gitu kan. Karena orangnya tuh lebih kayak sukanya tertantang gitu. Kalau gue punya gebetan, jadi gue ngerasanya punya tantangan baru nih buat dapetin dia gitu sih. Kalau menurut lo gimana? Menurut gue kalau gebetan itu kita seseorang kita taksir tapi bukan pacar. Belum sih. Tapi kadang kita kalau mau deketin wanita pasti kadang masih ada rasa deg-degan, masih ragu mungkin. Tapi kita masih ada penasaran untuk mau deketin dia. Tapi kita sering bertemu dengan dia sehari-hari, sering bertemu dengan dia maupun sering bersama dia lah. Dengerin tuh cewek-cewek, cowok tuh kayak gini ya. Nah, Ini banget ya kayak beliau Alan ini kayak sendiri banget, sementara kita cewek-cewek jadi kayak kita tahu banget harus dan iya Kita dengerin dua perspektif nih, dari Betul. cewek-cewek dari dan cowok juga. Cowok. Ini perwakilan cowok-cowok untuk cowok-cowok seluruh dunia di sana ya Siapa tahu teman-teman. punya pandangan yang sama juga sama Alan atau berbeda gitu. Oke, betul. betul banget. Nah, kalau dari ngomongin gebetan tuh pasti kan dimulai dari fase awal suka. Nah, kalian inget gak sih momen awal kalian tuh suka sama orang? Cerita dong, Kak. Kalau awal udah pasti inget banget. Aduh. Karena itu fase awal banget gitu kan, first impression banget nih gitu kan. Iya kan, jadi aduh Ingat? karena rata-rata tuh di sini tuh ngalamin jatuh cinta tuh pasti di jenjang senior high school. Yang kayak SMA. masa-masa SMA itu berbunga-bunga banget gak sih, kayak Itu sekolah niatnya jatuh cinta Rasa untuk menyukai seseorang Betul. tuh lagi gede banget sih. besar banget. Nah, Jadi semangat banget. iya betul. Bilang pokoknya kalau ada cowok yang atau perempuan kan buat cowok yang kita suka, jadi kita tuh semangat gitu. Kayak ya pokoknya Motivasi. yang harus berangkat, yang Iya, tadinya datang sekolah selalu telat, jadi ada dia tuh kayak buru-buru datang, malah sebelum dia datang tuh kita Harus datang prepare duluan dan gitu. mempersiapkan penampilan kita yang terbaik. Supaya dapat first impression yang bagus juga dari Terus dia. kayak memikat dia juga. Jadi berarti jadi motivasi ya. Iya. Oke, terus kita lanjut ke topik. Berarti fase awal lo tuh gimana sih? Fase awal jatuh cinta. Pernah gak sih lo pandangan kayak pertama? awal-awal ngerasa suka sama orang tuh kayak gimana sih? Iya. Jujur sampai sekarang sih belum pernah pacaran. Serius. Kak, Tapi ya pernah suka sama perempuan karena mungkin karena sifatnya dia gak benar atau kurang kurang banget sih. berarti kurang Gitu. cocok ya dari Belum dijadiin sifatnya. pacar. Hmm.
Berarti lu menilai dulu nih orangnya kayak gimana, kalau misalkan lu cocok Sifat yang gak sesuai gitu. iya, kalau nggak cocok enggak say goodbye, Iya. kalau Betul. cocok lo gas gitu. Iya, Ya. betul, Tapi Bat. saat ini belum ada yang digas nih. Belum ada sih, Belum. belum ada sih, Kak. Ya, Masa kalau nggak ada sampai sih sekarang, kayak dikit aja gitu? maunya sih sampai sukses dulu baru Hai. pacaran. Jual sukses sebuah fun fact ya. Iya sih sampai situ aja. Oke, kalau dari lu nih gimana? Kalau dari aku jujur masih banget ya. Karena waktu aku ini contoh aja ya, waktu pertama kali aku ketemu sama dia jujur itu biasa banget, gak ada perasaan sama sekali nih. Iya. Tapi pas dia tiba-tiba nyodorin pulpen, terus dia selalu sapa, dia senyum, dia sopan sama perempuan. Jadi aku ngerasa dia tuh kayak berbeda sama yang lain. Ah, Yes. Berarti already love language-nya bisa apa? Iya. Iya, itu suka perhatian-perhatian kecil. Iya, betul. Karena perempuan tuh ya dari perhatian-perhatian kecil aja tuh bisa bikin kita tuh kayak aduh Kecintaan. Bucin banget. Aduh, tapi jangan bulol ya. nggak boleh. Berarti pas awalnya gitu ya. Betul. kayak dari hal-hal kecil. Betul. Kalau dari lu nih gimana? Gue sendiri ya. Asik. Oke, lo aja. Jangan lo sendiri. Ya, jadi kalau gue pribadi kalau pas awal suka sama orang tuh kayak menggebu-gebu dada gue berdebar-debar Yes. setiap ngeliat dia gitu. Terus tadi dari gebetan itu di sekolah, pokoknya kalau ngeliat dia tuh gue selalu seneng, salting sedih. Padahal dia cuma diem tuh, gue bisa salting. Dibilang Ya kan? Kayak kalau ada seseorang yang gue suka, hati gue tuh deg-degan. Makanya kalau itu suka ngehindar aja, jaga jarak. Malah sifat gue tuh ke teman sendiri dan ke orang yang gue suka tuh beda. Iya, Mungkin pasti kalau gue jaga sikap ke sih, Kak. kalau gue ke temen ya udahlah fine, kayak enjoy bercanda-bercanda. Tapi kalau ke dia tuh kayak maunya jaga jarak aja gitu. Gak tau kenapa kayak dia gampang salting. Iya, karena kan harus salting gitu. harus kayak jaga diri kayak nggak boleh kelihatan nggak boleh Iya, kelihatan gitu. Benar-benar. Karena susah ngendaliin diri. Iya. Nah, kalau dari kalian percaya nggak sih cinta pada pandangan pertama? Pandangan pertama, kalau gue percaya banget karena gue tuh tipe orang yang mudah banget jatuh cinta. Kalau misalkan sama yang sekarang nih ya, ini Asik. flashback aja sama yang sekarang. Kan karena kebetulan sekarang gue udah punya pasangan gitu. Kayak kita udah punya pacar. Boleh. Iya, itu dari awal tuh sebenarnya karena pandangan pertama. Kita satu jurusan cuma kita nggak kenal aja gitu Oh. kan. Itu pun kenalnya waktu di lorong sekolah. Itu Yes. drama banget gak? Itu adalah kisah percintaan SMA banget. Kenalnya di lorong sekolah ngeliat, aduh ini anak mana gitu kan. Soalnya waktu itu sama lagi pakai baju seragam praktek. Terus gue pikir kayak, ih kok sama jurusannya gitu. Wah bisa nih gue gebet nih Yes. gitu kan. Bisa banget nih gue jadiin target, bisa banget gitu kan. Itu sih fase awal. Kayak ngerasanya tuh lebih apa ya, jantung tuh lebih nerima aja gitu loh, kayak aduh gue seneng banget sama perasaan ini gitu kan. Itu kalau jantung bisa berbicara dia bakal velocity dia bakal jedak-jeduk dengan sendirinya karena sedeg-degan itu, sejatuh cinta itu sih gitu sih. Karena susah sih kalau udah pandangan pertama tuh udah suka, kita tuh bakal kayak suka terus. Iya Maunya dikejar. iya Iya Atau sih. ngejar nih. kalau gue pribadi sih gue ngejar dulu Ngejar. makanya takut tiba-tiba ngejar. Ini menurut lo gimana kalau lo? Oke, menurut gua kalau cinta pada pandangan pertama itu ketertarikan. Contoh itu kalau misalkan kita bertemu cewek tidak disengaja lah. Nah, Mungkin wah ini ceweknya nih cantik, cantik, senyumnya mungkin senyum manis. ya itu. Ya. Nah, dalam hati pasti nih, kok ini tipe gua banget Eh, ya. Gitu. Berarti percaya dong Kak ada cinta pada pandangan pertama. Percaya banget. Berarti tipe orang yang kayak bisa cinta di pandangan pertama. Iya, Iya. betul banget. Nah, kalau dari lu nih Ra, gimana? Kalau dari gue sendiri, gue percaya banget. Karena gue kalau ngeliat orangnya langsung kayak, oh my god, dia lagi ngobrol sama orang lain dari jauh. Gue udah ngerasain karismanya, Karisma. terus wanginya, Aduh. terus sama apa ya, tatapannya itu ya ampun, bikin nge-freeze banget. Bener sih. Tiba-tiba mematung. Iya, Bikin iya bikin susah lupa gak sih? Aduh. Kalau dari lu Kil gimana? kalau dari gue sendiri, gue tuh
nggak pernah yang namanya ngalamin cinta pada pandangan pertama. Oke, beda nih, beda. Karena gue butuh interaksi dulu sama dia, ataupun kalau nggak ada interaksi minimal ketemunya jangan sekali gitu, harus berkali-kali ketemu gitu. Kayak Biar info aja sama yang sekarang juga kayak gitu. Dulu pernah ketemu sama dia, tapi pas ketemu itu tuh gue belum ada perasaan apa-apa sama dia, dan beberapa bulan kemudian gue ketemu dia lagi nih, dan perasaan yang sebelumnya ketemu Nggak dia ada pertama kali tuh apa-apa nggak ada rasa, apa-apa, terus tiba-tiba tiba-tiba jadi ada gitu. sayang banget nih gitu. Gitu sih. Oke. Sama sih, aku juga termasuk orang yang nggak begitu percaya sama cinta pada pandangan pertama, karena aku tuh sebenarnya susah juga untuk suka sama orang. Jadi kalau misalkan itu harus kayak benar-benar tahu orangnya kayak gimana, sifatnya, terus kayak perlakuannya ke kita gitu. Berarti kalau yang gue simpulin sih ya, rata-rata tuh kita tuh lebih ngutamain kayak lo tuh gimana sih orangnya Iya, gitu kan. Harus Gue lihat dulu nih gue orangnya kayak iya, gimana. gue tuh cocok gak sih sama lo? Kalau misalkan kita mungkin boleh jatuh cinta nih sama orang ini kayak pas pertama kalinya kayak ih ya ampun gitu. Nih makhluk apa gitu kan, kenapa kenapa gue tiba-tiba jatuh cinta sama dia gitu kan. Tapi kan itu masih sekedar jatuh cinta, Iya. tapi belum cintanya, belum kayak ada di tahap cintanya. Ini masih disuka gitu loh, suka ngeliat dia. Orang ini tuh menarik aja. Dan Iya. itu wajar gitu kan, lo mau suka sama berapapun orang itu wajar, tapi asalkan lo bisa kayak cintanya cuma ya satu orang itu aja, lo bisa ngasih perhatian lo ke satu orang itu aja deh gitu kan. Oke. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang cinta pada pandangan pertama. Yang buat kalian tertarik apa sih, Kak? Tertarik sama orang ini Iya. berarti. Tertarik itu bagi gue luas banget. Kalau sama yang sekarang gue tuh tertariknya ya pasti karena pandangan pertama. After dari pandangan pertama itu pasti gue neliti, Asik. neliti kayak gue harus tahu. Anaknya harus tahu persis Iya, detail. harus tahu karena walaupun gue tuh orangnya gampang jatuh cinta, tapi gue gak gampang naruh hati sama seseorang. Gue harus tahu dulu orang ini tuh kayak gimana. Dan kebetulan orang ini tuh tertariknya tuh bagi gue dia tuh orangnya lemah lembut. Karena cewek mana yang gak melting gitu kan kalau dilembutin kayak Itu semuanya suka. iya, gitu kan. Apalagi dia ini nih aktif gitu kan di sekolah, dan tipe gue tuh memang orang yang aktif dan yang kayak mau tahu semua hal, dan dia tuh mau belajar sama hal-hal baru. Kalau cowok yang kayak menurut gue aja ini mungkin kalau berbeda nggak apa-apa ya, Nggak ini kan apa-apa menurut dong. gue. Kalau cowok tuh kayak emang harusnya tuh tahu banyak hal gitu kan. Karena apa? Karena pastinya nanti cowok ini tuh bakal jadi kepala keluarga dan harus mengarahkan, betul. Jadi pemimpin yang baik, yang handal bagi keluarganya nanti. Jadi ya gue naruh tipe gue tuh di situ, tipe gue yang kayak harus tahu banyak hal. Jadi kalau gue nanya, itu apa? Dia tuh tahu jawabannya. Jadi gue nggak kebingungan sendiri dan nggak harus cari Google gitu sih. Kalau kalian gimana nih? Langka Ayo. sih cowok kayak gitu sekarang. Aduh. Tolong para cowok didengarkan ini suara hati dari wanita. Menurut gue hal yang membuat gue tertarik itu adalah dari tatapan mata. Aduh, iya lagi. Tatapan matamu. Kayak dari tatapan mata aja tuh bisa kayak matanya cantik iya banget, kan? Stella suka. Nah, jujur aja yang tadi gue bilang awal ketemu si cowok ini, gue tuh belum suka, dan beberapa bulan gue kemudian ketemu itu kan kita ada interaksi. Iya. Maksudnya ketemunya kan kalau waktu itu cuma sehari doang, udah habis itu nggak ketemu lagi. Dan yang after beberapa bulan itu gue sering banget ketemu sama dia, kayak adalah main mata gitu sama dia, dan dia juga ternyata gue nggak sendirian, dan dia juga balas tatapan itu. Jadi itu sih membuat gue menarik dari mata dia, karena apa ya, Dari mata jatuh turun ke hati. itu dia. Bener-bener. Kalau lo Ra? Oh, dari lu, Ra. Oke, kalau gua pasti cara ngomongnya. Dia tuh kayak ngomongnya santai tapi nyambung. Iya. Kayak gitu. Terus dia tuh kalau ngobrol sama orang pasti selalu senyum. Itu bikin gua melting banget sih. Cowok kalau udah ngomong sambil senyum natap tuh kayak Iya, Oh my melting banget gak sih? berasa diperhatiin banget. Iya, Berani natap balik gak sih? langsung kayak buang muka gak sih? Kalau Iya. sambil kayak berasa diintimidasi tapi enggak juga. Iya sih. Tapi kayak mau natap juga enggak berani. Kalau Masih gue enggak sih. takut ya. Iya, benar. Apalagi wanginya. Uang itu susah banget dilupain. Benar. Kayak
wah dari jauh aja wanginya dia udah wah Iya ini lagi, ciri khas dia menyebar banget. gitu Iya ya. menyebar banget, aduh. Itu entah karena Keren banget. wanginya menyebar atau karena perasaan kita yang berdebar-debar. Perasaan kita tertuju ke dia ya. Kalau ngomongin masalah wangi, pernah gak sih kayak kalian tuh nyium parfum orang yang kalian suka, tapi itu tuh bukan dia gitu, tapi di jalan nih, misal kalian Iya. ketemu di jalan, ada orang yang parfumnya tuh sama kayak berarti Pernah kayak banget. kayak iya ada dia ya Pak. kayak gue kenal nih wangi gitu kan, kayak refleks langsung Sama bener, ya? iya. Karena wangi itu paling membekas gak sih di Iya, ingatan. benar. Kadang kan ada istilah naro seseorang di parfum, Iya. di wangi, dan itu tuh kayak bikin kita after putus gitu kan, after selesai sama orang Susah itu tuh jadi lupanya. kayak ya ampun kenapa harus ketemu dan nyium wangi ini lagi gitu loh. Apa tuh? Ada di lagu sama di parfum. Iya Wah. sih. Oh, iya bener sih, naro orang tuh kalau nggak di lagu di Iya, parfum. Parfum benar. Naruh orangnya di mana? Gue naro orangnya di rumahnya. Yang penting jangan dibuang aja sih. Jangan dibuang. Jangan. Oke. Berarti kalau misalkan kalian tuh misalkan naruh seseorang tuh di parfum, di wangi gitu kan. Berarti kalian tuh kayak tipe orang yang membekas banget ya seseorang tuh di hati kalian. Karena kan orangnya punya momentum penting gitu ya di hari kalian. Terus gue mau nanya nih out of topic aja sih. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak ada kecocokan nih sama orang ini tapi kalian gak bisa milikin orang ini gitu, kayak nih orang tipe gue banget, cocok banget nih sama gue tapi gak bisa gue milikin, entah anything alasan apapun. Pernah nggak sih? Lo pernah nggak? Kalau itu sih masih belum ada kepikiran sih. Oke. Belum ada. Oke, kalau kalian? Kalau gue jujur nggak pernah sih, karena gue tuh nggak bisa suka sama orang kalau orangnya nggak suka baik sama gue. Berarti kayak kalau lo nggak suka cut off, Iya, selesai gitu selesai. kan. Kalau kalian gimana? Kalau gue jujur ya, Iya, Yes. nggak apa-apa, jujur aja. gue pernah. Ini flashback masa SMA aja. Oke. Sorry ya. It's okay. Maaf ya. Flashback dikit. Dulu di SMA, gue sama dia tuh emang sering banget interaksi. Dan gue ngerasa ini orang tuh kayak act of service juga iya ke gue, kayak pokoknya baik banget deh gitu kan. Dan gue juga nyambung ke dia. Mungkin dia juga merasa sebaliknya ya, mungkin ya dari cara gue ngeliat interaksi gue sama dia. Dan iya emang nih cowok tuh nggak bisa gue milikin karena adalah salah satu alasan yang nggak bisa gue kasih tahu. Jaga aja interaksinya gitu, jangan terlalu berlebihan kan. Cewek tuh punya Iya. perasaan gitu, perasaannya lebih dalam. Kalau dia ibarat kata kalau lu cuma ngusap-ngusap kepala dia tuh hati cewek tuh bisa berantakan gitu. Tapi jujur ya, cowok tuh kadang kalau misalkan dia udah kayak ngasih perilaku yang kayak gitu tuh, tapi ke semua orang tuh malah jadi red flag gak sih? Iya, benar. Yang awalnya kita Benar, pikir benar, tuh benar, green benar. flag banget, kayak oh my god dia sebaik ini perilakunya, Ke kita, tapi ternyata iya. nggak cuma ke kita, Iya tapi sih, ke iya. semuanya. Itu ciri-ciri cowok yang harus dihindari Lan teman-teman. inget lan jangan kayak gitu lan. Jangan kayak gitu Lan. Pertahankan yang sekarang, sukses dulu. Sukses dulu. Karena banyak banget gak sih zaman sekarang yang kayak deket ke kita, terus kayak caper, kayak ngebaperin kita banget deh, kayak tiba-tiba kayak megang kepala, yang dipegang kepala yang berantakan hati. Itu cewek zaman sekarang banget kan. Tapi juga banyak sih cowok yang kayak masih tahu jaga batasan gitu, kayak tahu nih kalau dia udah punya hati yang harus dijaga. Mungkin Alan tipenya yang kayak gitu gak sih? Yang kayak Harus ya. Harus banget. harus. Karena apa tuh tujuannya? Apa tadi? Kayak tujuan kenapa lo harus jaga hati itu gitu kan? Gue harus jagain hati dia, intinya gak jujur sih. Paling utama Iya jujur. Kunci di Kunci hubungan tuh utama. emang jujur sih. Iya. Betul sih. Sekali Intinya lo bohong ya kebohongan udah. itu Betul. bisa kebongkar Kapanpun iya gitu kan. kapanpun. Dan sebenarnya laki-laki itu yang dipegang adalah kalimatnya, Betul. omongannya. Inget lah. Betul banget. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kriteria. Dari kalian semua nih pasti punya kriteria pasangan idaman. Sebutkan. Kriteria gue kalau mendasar yang tadi gue bilang gue nggak ada sih, gue mendasar tuh nggak ada, cuma gue lebih kayak ke ya logisnya aja deh, logikanya tuh gimana cewek tuh mau cowok yang kayak gimana tuh. Ini menurut gue pertama, cewek tuh mau cowok yang lebih dominan, Iya. yang kayak jangan ceweknya yang dominan gitu loh, harus bisa megang dan ngambil alih gitu Iya. kan hubungan, karena hubungan tuh ditaruhnya di mana, di cowok, keputusan diambilnya di cowok gitu. Kayak misal cewek marah ngancem putus. Iya. Padahal itu dia tuh cuma kayak
ngambek aja Iya. butuh kangen Butuh gitu perhatian kan. sih sebenarnya Terus kalau cewek tuh. cowoknya ngeiyain ya hubungan itu selesai. Selesai. Sedangkan kalau misalnya cowoknya masih suka walaupun ceweknya ngomong putus tapi dengan alasan dia kangen aja, itu pasti nggak Nggak akan. putus gitu hubungan itu gitu. Sebenarnya karena kuncinya ada di cowok kan. Nah, yang kayak gue bilang, makanya kenapa kriteria gue itu cowok yang lebih dominan. Karena itu, karena hubungan tuh adanya di cowok. Kalau cewek yang megang ya hancur semuanya karena cewek tuh bener-bener kayak labil gitu ya. Banyak mau. Iya, hari ini kita mau A, besok bisa aja kita maunya Betul. Z gitu kan. Tiba-tiba ke D, tiba-tiba ke F. Kan kita nggak ada yang tahu. Itu sih kalau kriteria utama aja. Kalau kalian gimana? Ya kalian pasti ada dong. Oke, kriteria utamaku sih intinya kalau mau berhubungan pacaran sama cewek itu intinya seiman, seiman, Penting. seiman, Jangan ada manggu. Betul, jangan ada Jangan ada mau di antara kita. ya seiman, terus ya intinya rajin beribadah, ya taat sama orang tua lah gitu lah, itu tipe gue banget, Karena mungkin ya ya, saling peduli lah sama Iya. dia. Karena mungkin ini dari perspektif cowok yang dilihat dari cewek kan pasti kayak nih anak bener apa enggak. Ya, Karena bener kalau cewek kan kalau cewek kan ngeliat cowok tuh cowok ini bisa ngambil gitu kan, ngambil alih hubungan, sementara mungkin dari perspektif cowok cewek itu harus bisa ngejaga dirinya Iya. gitu kan. Dia ini bener apa enggak sama Tuhannya, sama orang tuanya, sama keluarganya, sama pelajarannya, pendidikannya, mungkin gitu dari perspektif cowok. Soalnya Bener nggak? banyak sih sekarang cewek kadang cewek jarang-jarang ada yang kagak benar sih. Ah. Tahu. Sifatnya ada yang kagak jelas lah di luar sana mungkin banyak sih kayak gitu, Ini Ada aja sih. Iya. ada aja. FYI ya teman-teman, ini nggak semua, tapi beberapa. Beberapa. Karena Oknum. garis besarnya. Oknum sih. Iya, ini Oknum. oknum aja sih. Kalau kalian gimana? Lo gimana nih? Kalau gue kriteria pasangan gue mau cari cowok yang tinggi. Itu adalah harapan semua wanita. Ya gak sih, lucu gak sih kalau misalnya kita kan diri dia tinggi terus kita ngeliat Iya, harus kayak kita ngerasa kayak kita tuh lebih enak aja dipandang. Dan fun fact-nya tuh ada cewek yang kelihatannya lebih cantik kalau lagi kelihatan atas gitu. Iya. Iya kan? Iya lagi. Iya, kalau kayak gini kayak aneh gak sih? Gue dilihat dari bawah pun aneh gitu. Iya. Pengen dari cowok yang dari atas gitu. Sama yang tanggung jawab gitu. Penting. penting banget bener. Pokoknya apapun tanggung jawab, kayak dia udah berani jatuh cinta sama kita, dia berani mulai hubungan, dia harus tanggung jawab sama Apa yang udah dia apa mulai. yang dia mulai itu gitu. Bener, karena kan Dari yang lu, dipegang omongan. Iya. Kalau aku yang pertama bener seiman ketahuan. Wajib sih. Wajib. Itu penting. Penting. Karena hubungan kalau udah nggak seiman, Susah. susah Bener milihnya. banget. Yang kedua pengertian. Terus yang ketiga dewasa. Itu Iya sih. apa ya? Aku ngerasa kalau cowok yang dewasa itu lebih ngomong Iya. banget, bener gak sih? Kayak bisa ngejaga emosinya, Iya. emosinya juga lebih stabil gitu. Akhir-akhir ini juga banyak ini gak sih konten yang ngeluarin kayak man child, tau gak sih? Oh iya. Oh TikTok iya, itu. iya tahu. Iya benar sih. Ya itu kan fondasi utama dari suatu hubungan ya teman-teman. Karena kan kita bisa lihat ada beberapa cewek yang mungkin terburu-buru ngambil keputusan. Iya. Sama kayak gue juga termasuk kayak orangnya buru-buru sih kalau ngambil keputusan. Makanya gue bilang gue orangnya gampang jatuh cinta, tapi nggak gampang juga naruh hati. Tapi kalau untuk ngambil keputusan emang buru-buru banget. Makanya ini jadi pelajaran juga sih buat gue, karena ngeliat di dunia luar gitu kan, di konten-konten sosial media tuh banyak banget yang kayak ada wanita yang salah pilih pasangan dan akhirnya malah dia berantakan sendiri. Iya. Iya. Cewek kalau udah kayak gitu ngerasanya berantakan banget dan Betul. hopeless banget untuk ada hubungan sama orang lagi. Iya, jadi kayak betul, jadi kayak gara-gara satu orang kita nggak percaya 1000 laki-laki teman-teman. Ya ampun, kayak semenakutkan itu. Betul. Dari tadi kita udah ngomongin masalah gebetan nih. Hmm. Kalian tipe yang mulai duluan atau nunggu? Ini kalau gue udah ketebak deh kayaknya. Kayak gue dari tadi udah ini gue oversharing banget sih, tapi nggak Gak apa-apa. apa-apa. Kalian jadi tahu gue kayak gimana, tapi jangan lupa follow IG gue juga biar lebih Nanti ada ya. dibawain. Kalau gue tuh tipe orang yang kayak ngejar duluan, karena sesuai dengan yang omongan gue yang pertama, gue tuh
kalau gue udah punya gebetan, gue jadiin gebetan itu target. Dan target itu harus gue miliki. Makanya kalau orang ini nggak mau first move, gue yang buat first move. Gue yang bakal ngejar duluan. Kalau lu nggak ngejar, gue yang ngejar. Gue nggak takut anjir. Cegil. Iya benar. Makanya kenapa gue gampang jatuh cinta juga ya, karena gue bisa ngejar orang Iya. itu duluan tanpa harus nunggu gitu sih. Kalau kalian gimana? Kalau gue sendiri, gue tipe orang yang ngejar juga. Gue harus pastiin dulu nih cowok tuh udah ada yang punya atau belum. Benar. Kalau misalnya dia udah punya, oke gue gue simpen sendiri perasaan itu. Biarin lah, nggak usah gue itu. At least gue ngeliat dia aja udah seneng gitu. Entah dia mau sama siapa aja itu biar urusan dia. Soal gue suka sama dia itu biar jadi urusan gue, dan dia juga nggak perlu tahu itu. Itu kalau dia udah punya cewek. Kalau dia belum, gue ngejar sih. Iya bener kan. Kalian tipe kalau cewek tuh yang nggak sabarnya nggak? Iya, karena kita tuh kalau udah suka kayak, gue harus dapetin buru-buru nggak sih? Kan bener. takut diambil duluan. Sama halnya kalau misalkan lagi flash sale. Kalau kita lagi flash sale di Shopee gitu kan. Kalau nggak buru-buru nggak dapet. Tapi kalau yang ini tuh harus dipikir-pikir dengan matang ya. Karena ini bukan barang flash sale di Shopee ya teman-teman. Jadi harus dipikirin matang-matang. Nah, dari ngejar itu apa ya? Gue tuh lihat dulu nih situasi kayak gimana. Kayak gue juga tipe orang yang ngode-ngode dulu sih, baru ngechat Cewek. gitu. Kayak Harus ada ngodenya dikit. iya, gue bikin SG dan kayak kalian pernah gak sih kayak biar dia aja gitu yang Iya, ngeliat. Pernah Iya gak lagi, sih? pernah banget. Nah, gue bikin SG itu cukup dia aja yang ngeliat, dan dia ngeliat itu dia sempat ada reaction love juga, dan gue seneng banget dibahas sama dia. Akhirnya sampai target ya. Ini kodenya terima banget. Umpannya umpan gue Umpannya dimakan. nyampe. Sorry ya, ini fun fact begini. Cowok gimana cowok? Nah, siapa tahu kalau ada orang yang bikin SG itu close Iya. friend, Iya. bisa jadi itu buat lo. Iya, Bisa bisa jadi, jadi. bisa jadi. Lu warning aja deh pokoknya. Ya dari situ terus gue tunggu beberapa hari, kayak dia sering liat SG gue dari kode-kode itu, terus dia nggak ada mulai duluan ke gue gitu, cuma reaksi doang kan. Gue mulai ngechat dia gitu, DM kayak basa-basi lah, gue komen SG dia gitu, nggak langsung nembak gue suka sama lo, enggak, cuman kayak at least gue udah mulai percakapan gitu kan. I know. Gue nggak langsung ngomong lu mau gak jadi pacar gue, Iya, enggak. awkward ya. Kita tuh harus jaga diri, harga diri. Ya Walaupun kita menggebu-gebu, tapi Heeh. walaupun kita duluan, Iya. tapi kita nggak akan bilang kayak, lu mau gak jadi pacar gue duluan? Enggak, gue enggak. Kita akan gua nggak mulai kayak gitu. duluan tuh Iya. ngechat aja dulu. Dan setelah respon dia baik, gue bersyukur sih, karena nggak salah gitu Iya. kalau gue ngejar duluan. Makanya jadi dapet ya. Iya, dapet. Dapet. Duluan. Udah beda cerita ya. Mungkin udah nggak bisa ceritain di sini ya. Aduh, jadi ketahuan kan. Malu. Nah, kalau dari lu, Oke, kalau gua tuh lebih suka awalnya tuh dikejar. Cuman pas sekarang gua ngerasain kayak kalau gua ngejar duluan ada challenge gak sih? Kayak gua deketin ini kayaknya percobaan. Tantangan. Iya, ada tantangan pressure-nya sendiri. bener. Kayak ngerasanya tuh tertantang, terus kayak ngerasa ternyata kalau gua kejar dia kayak gini atau kodein dia kayak gini, ternyata dia notice gak ya gitu, Nah. atau ternyata dia nggak suka sama kita atau nggak notice sama kita gitu. Jadi gua kayak ngerasa gua harus suka duluan dan gua harus ngejar Ngejar. duluan. Tapi kayak gue gitu. sama sih, gue lebih apa ya, lebih gue harus gue duluan yang gue suka gitu. Bener. Kalau misalnya dia duluan yang suka itu ke guanya susah aja. Betul. Walaupun dia ngedeketin gue, kalau orangnya bukan dia, bukan orang Iya. yang gue suka, gue gak bakalan Iya. mau sama lo gitu. Iya. Walaupun lu seberjuang apapun itu, Iya, gue nggak bisa. Karena kan rasa suka itu kan nggak akan bisa tiba-tiba datang, apalagi Iya. kalau misalkan kitanya tuh nggak ada rasa duluan juga. Ini sama FYI aja teman-teman. Sebenarnya sama yang ini juga yang ngejar duluan tuh cowok ini. Cuma after dia confess, gue tuh jadi ngerasa, ini cowok baik ya. Apa salahnya gue ngejar juga gitu. Jadi sama-sama ngejar. Dilihat juga cowoknya tuh Gitu. seberharga itu kah untuk kita Iya. ngejar gitu. Karena yang gue lihat karena
ini bagi-bagi cerita aja nggak apa-apa Nggak kali ya. apa-apa. Yang gue lihat juga ini cowok udah ngejar gue selama kurang lebih 4 tahun gitu kan. Lama tuh. Ngelihat gue sendiri, ngeliat gue jomblo sampai punya pacar sampai gue jomblo lagi gitu kan. Nih orang tuh masih ada stay buat gue, dia di hand gitu kan, ada di belakang gue nunggu gue sampai mungkin sekarang ada waktu yang tepat. Makanya gue ngerasa kayak ya apa salahnya gue ngejar juga. Makanya gue bisa dapat sekarang. Halo kakak. Dan juga kan sebenarnya sekarang tuh cewek atau cowok tuh sah-sah aja untuk mulai Betul. duluan, nggak ada salahnya. Kalau dari cowok gimana sih? Jujur nih kalau dari gue sih tim duluan. Iya. Kalau kalau kita udah pacaran berlama, nggak buat apa sih kalau kagak pacaran, mendingan langsung pacarin aja sih. Tapi kalau nggak terima ya Ya terima udah. aja, ya udah. Mau diapain? Mau gimana lagi? Iya bener banget. Sebenarnya lo tipe orang yang harus ngejar duluan gitu ya. Iya betul banget. Betul banget. Terus kalau misal ada cewek yang ngedeketin lo, respon lo gimana? Gimana tuh? Ya mungkin tahu dulu sih sifatnya dulu. Yes. Balik lagi ke Oke. sifat. Jangan Sifat. asal-asal. Iya, Alan ini emang kayak kelihatannya dia tuh Pemilih. memilih banget. Betul. Dan Iya. nilai dari Bagus sifat sih, bagus. pemilihnya tuh bagus Biar karena nggak salah pasangan. iya. Tapi gue minta, Salah pasangan. daripada yang cewek ini kalau pacaran sama cowok harus lihat dulu dah dari sifatnya dulu cowoknya. Soalnya banyak cowok yang kagak, ada yang juga yang kagak benar, nggak cewek juga. Nah benar, dari buat kalian juga nih, kalian tuh harus lihat-lihat dulu Iya, sebelum betul. kalian ngejar. Soalnya banyak sih di luar sana cowok juga ada yang nggak benar, ada yang juga selingkuh sih. Oh iya. Betul Banyak sih itu Iya, nggak bener banget. satu dua kasus, banyak banget. Itu banyak. Dan juga sebenarnya selingkuh tuh nggak cuma ada di cowok sih, cewek juga bisa. Iya, karena nggak cuma selingkuh sih, red flag-nya dari zaman ini gitu kan, nggak Baik cuma lagi cewek, nggak cuma cowok, red flag-nya orang tuh bisa juga dia nggak selingkuh, tapi dia toxic gitu kan, dia mungkin ya terlalu NPD untuk kita gitu kan. Sekarang kan banyak banget ya istilah-istilah kayak gitu, makanya jauhin ya teman-teman ya, Jangan jauhin. Tapi respon kalian gimana sih kalau misalkan kalian nggak sengaja dipertemukan sama cowok yang awalnya tuh baik banget tapi akhirnya malah berakhirnya kayak ih kenapa dia kayak gini gitu, itu kalian gimana? Lo gimana? Aduh, gue gimana ya? Ada pengalaman gak? Gue gak ada pengalaman, jujur. Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Lu nih, lu. Biasanya ada aja dia ceritanya. Nggak ada. Lu ada nggak? Oke, baik. Alhamdulillah kita terhindar dari Tapi cowok-cowok kalau seperti itu. ngomongin misal gue nggak tahu ya kalau someday gue nemu apa sih cowok selingkuh gitu, gue lebih baik gue langsung cut off. Iya. Karena selingkuh tuh penyakit temen-temen. Sekalinya selingkuh tuh akan Iya. berlanjut, maupun dia kayak sujud, itu juga akan ada aja penyakitnya. Dan kalau Balik lagi. misal lo maafin dia dengan gampang gitu kan, dia tuh ada kepikiran kayak oh nanti juga dia maafin Iya. gue Lunjak, gitu. lunjak. Makanya jangan pernah selingkuh guys. Berarti kayak Stop Ini- selingkuh. Say iya, no to selingkuh. ini sesuai banget gak sih sama kayak awal kita ngeliat gebetan tuh kayak gimana gitu kan, sampai kayak mungkin luarnya aja baik nih gebetan gitu kan, ini keras kita luarnya aja baik tapi makin lama makin kita kenal Iya. makin ada aja. Makanya kayak penting banget gak sih buat nilai orang lebih dalam lagi. Iya, jadi sebelum untuk mulai hubungan tuh benar-benar penting banget untuk kita tuh ngeliat dulu nih sisi positif dari apa namanya orang yang kita suka dan juga sisi dari negatifnya gitu. Nah, ternyata ngebahas soal gebetan tuh panjang banget ya, nggak ada habisnya. Luas banget. Banyak dari deg-degan nih ngeliat dia sampai dilema mulai duluan atau enggak ya. Iya, mulai duluan atau enggak ya, gas dulu apa enggak. Iya. Tapi dari gebetan tuh kayak kita jadi banyak belajar tentang rasa suka yang sederhana, kayak mulai dari hal-hal kecil dan juga harapan-harapan yang bisa bikin kayak kita tuh ngerasa bahagia banget, tapi juga bisa bikin kita patah hati. Itu adalah hal yang nggak bisa kita hindari juga, karena kita nggak tahu perasaan orang yang kita suka tuh suka balik atau enggak ke kita. Bener. Kan Karena kan ada istilah kalau lo siap jatuh cinta, lo juga harus siap patah Patah hati. hati. Karena resiko dari jatuh cinta adalah patah patah hati. hati. Jadi teman-teman harus siap juga ya. Kita harus siap ya. Lo siap Siap gak siap harus siap. Siap gak siap harus siap. Oke. Oke, kayaknya kita udah panjang banget. udah panjang banget bahas masalah gebetan ini. Jadi thank you banget buat kalian yang udah dengerin episode pertama dari podcast PDKT, penuh drama, kisah, dan teka-teki. Jangan lupa stay tune terus karena ada episode selanjutnya yang bakal kita bahas. Soal apanya kalian tunggu ya. Pokoknya kalian tebak deh. See you guys.